Selamat pagi Sobat STII yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketemu lagi dalam Renungan Pagi STII Yogyakarta. Seringkali kita diperhadapkan oleh kenyataan perjumpaan dengan banyak orang. Di dalam bangsa kita Indonesia contohnya, kita adalah bangsa yang sangat majemuk. Kita adalah negara yang punya keberagaman yang sangat luar biasa. Nah, sebagai seorang pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan? Di saat mungkin kita tahu bahwa ada begitu banyak persoalan yang ada. Kita sering mendengar ada gereja yang ditutup, ada gereja yang dipermasalahkan izinnya, juga ada beberapa tindakan-tindakan teror seperti bom dan juga tindakan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi. Apa kira-kira yang Alkitab ajarkan untuk kita? Saat ini, di pagi hari ini, kita mau merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan nanti dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang terus memakai hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau di sepanjang hari kami, dan siapkan hati kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mulai renungan pagi ini. Amin. Terima kasih Sobat STII. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan merenungkan dari Roma 12 ayat 17 sampai 21, begini firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari teks ini setidaknya saya belajar tentang 3 hal bagaimana cara untuk hidup dalam perdamaian di tengah-tengah kondisi mungkin yang sulit. Hal yang sama juga dialami oleh jemaat di Roma, bagaimana mereka sebagai pengikut Kristus di awal-awal beribadah di rumah-rumah dan di tengah-tengah keberagaman. Ada orang-orang Yunani, ada orang-orang Romawi, juga ada orang Yahudi yang tinggal di kota Roma. Dan mereka diberikan sebuah nasihat yang luar biasa oleh Paulus untuk boleh hidup berdamai dengan semua orang. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam perdamaian? Yang pertama adalah kita belajar untuk mensingkirkan kejahatan dengan kebaikan. Di ayat 17 tadi disampaikan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik. Melawan kejahatan hanya ada satu caranya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Agathos, suatu hal yang bermanfaat, ya. Yang baik itu adalah suatu hal yang bermanfaat. Kepada siapa? Kepada semua orang. Dan kebaikan itu tentu adalah suatu hal yang berasal dari Tuhan. Dan kita terus belajar hal-hal yang baik dan kita bisa mau melakukannya kepada setiap orang. Ada kisah contohnya yang sangat terkenal seperti kisah dari Nelson Mandela. Bagaimana dia melawan politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan dengan merangkul lawannya. Ketika dia memenangkan pemilu, pada saat itu dia merangkul lawannya menjadi wakilnya. Itu dia mengalahkan kejahatan, mengalahkan praktek-praktek kejahatan yang selama ini terjadi dengan melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu pasti bermanfaat dan bisa kita lakukan bersama. Yang kedua, kita menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Di ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ini perintah yang diberikan kepada
jemaat di Roma oleh Paulus, dan ini juga perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam hukum kasih, ya, mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, mengasihi semua manusia seperti diri kita sendiri. Dengan begitu, prinsip untuk tidak menuntut pembalasan ini menjadi prinsip yang harus kita pegang. Ada ketidakadilan, ya, ada banyak persoalan. Mari kita melakukan tadi seperti yang pertama, hal-hal yang baik itu, dan yang kedua, belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Apa bedanya kira-kira penyerahan diri dengan pasrah pasrah bongkok gitu ya, dengan kondisi? Itu punya perbedaan-perbedaan yang sangat spesifik. Tapi dalam hal ini, singkatnya, kalau kita menyerahkan pembalasan, menyerahkan sesuatu yang hal itu kepada Tuhan, kita tahu bahwa yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Walaupun orang di dunia mungkin menganggap hal itu tidak baik, dan kita membalasnya dengan kebaikan demi kebaikan, dan dunia akan lebih baik ke depannya. Kadang emosional kita, kadang kepribadian kita mungkin menuntut pembalasan dengan segera bisa terjadi. Tetapi apa yang akan terjadi dengan pembalasan? Kejahatan akan semakin terus berkembang. Permasalahan tidak akan selesai. Itu akan seperti bola salju yang terus semakin besar. Dan caranya adalah menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Artinya kita berserah kepada Tuhan, memohon Tuhan, meminta Tuhan agar Tuhan yang menyatakan kehendaknya kepada sekitar kita, kepada persoalan kita, dan betul-betul menyerahkan permasalahan-permasalahan yang ada kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara hidup kita supaya kita bisa hidup dalam perdamaian adalah menyediakan diri untuk memberkati. Tadi yang pertama, kita belajar bahwa harus melakukan yang baik. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau itu bicara tentang pembalasan, itu adalah haknya Tuhan dan kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tapi yang ketiga ini adalah respon kita untuk menyediakan diri untuk memberkati. Di ayat 20 dikatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Memberi makan dan memberi minum adalah respon untuk memberkati orang-orang yang memerlukan. Jika dia lapar, kita meresponnya dengan memberi makan. Siapa yang lapar? Seteru dikatakan di sana. Seteru berarti lawan, atau seteru berarti mungkin yang kebiasaan hidupnya berbeda dengan kita, mungkin prinsip hidupnya berbeda dengan kita. Tapi perintahnya, kalau dia lapar, kita harus memberi makan. Kalau dia haus, kita harus memberi minum. Dan di ayat ada ungkapan yang menarik dikatakan di sana bahwa dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini menarik sebenarnya kalau diulas lebih lanjut. Apakah kalimat ini adalah kalimat pembalasan? Apakah kalimat ini kalimat supaya orang mendapatkan celaka? Tapi menariknya di dalam zaman ini ada tradisi di Mesir yang kalau seseorang itu mengaku bersalah atau mau mengalami pertobatan, dia harus mengambil sebuah tempat nampan dan menaruh bara api di nampan itu dan membuat di atas kepalanya. Dia berkeliling di daerah itu menjadi tanda bahwa saya bertobat. Nah, menaruh api di atas kepalanya itu tanda bahwa dengan usaha-usaha yang kita lakukan, dengan hal-hal baik yang kita boleh terus kerjakan, orang-orang yang mungkin menjadi seteru kita atas seizin Tuhan akan mengalami pertobatan demi pertobatan. Karena apa? Karena mereka melihat bukti kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Menaruh bara api di atas kepala menandakan pertobatan, dan pertobatan itu terjadi karena orang-orang percaya bersedia untuk memberkati. Orang-orang percaya bersedia untuk memberi diri. Saat orang lapar, memberi makan. Saat orang haus, memberi minum sesuai dengan kebutuhannya. Mari terus kita merefleksikan hal-hal ini. Seperti di ayat 21 sebagai penutup, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Tidak mudah untuk merefleksikan ini. Tidak mudah untuk hidup seperti apa yang difirmankan Tuhan di dalam kitab Roma ini. Tapi setidaknya dalam kehidupan kita, hari demi hari kita tahu bahwa perintah yang diberikan Tuhan kepada kita adalah perintah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Perintah untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Dan dalam setiap prosesnya itu, kita menyadari kita hidup dalam kehidupan yang sangat multikultural. Kita hidup dalam kehidupan yang sangat beragam. Dan izinkan Tuhan boleh berkarya dalam hidup kita pagi ini untuk boleh terus memberkati orang lain. Untuk dapat hidup dalam perdamaian, mari kita menyingkirkan kejahatan dengan kebaikan dan menyerahkan segala sesuatu bentuk pembalasan itu hanya kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menyediakan diri kita jadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, kasih-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Berotoritas Engkau dalam setiap kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah dunia yang mungkin sulit, di tengah dunia mungkin yang banyak membenci. Tetapi kami mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan terus menyerahkan diri kami kepadamu dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.